Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang dimana materinya itu yang berjudul piutang murabahah. Lalu slide yang pertama akan dibacakan oleh Ivan Darus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Vandarus akan sedikit menjelaskan tentang pengertian piutang. Pengertian piutang secara luas adalah piutang merupakan tuntutan terhadap pihak lain yang berupa uang, barang atau jasa yang dijual secara kredit. Sedangkan secara umum, piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang, jasa, atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya dibagikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Secara akuntansi, piutang dalam akuntansi lebih sempit pengertiannya, yaitu untuk menunjukkan tuntutan pada pihak luar perusahaan yang diharapkan akan diselesaikan dengan penerimaan sejumlah uang tunai. Pengertian murabahah. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah. Murabahah merupakan produk utama lembaga pembiayaan yang paling mendominasi dalam kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dalam penerapannya, murabahah dan transaksinya telah diatur dalam persyaratan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 102. Terima kasih. Selanjutnya ada pengertian piutang murabahah menurut para ahli. Yang satu, Inrio dan Basri. Piutang adalah meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap perorangan, organisasi, badan atau debitur lainnya. Piutang juga timbul dari beberapa jenis transaksi. Yang paling umum adalah penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara kredit. Piutang merupakan suatu pos yang terdapat dalam kegiatan aktiva lancar yang dapat dengan cepat diuangkan menjadi kas. Dalam hal ini, pemberian piutang ini akan banyak hal yang perlu diperhatikan yang sangat mempengaruhi utang usaha. Yang kedua, ada menurut Wiroso dalam bukunya. Murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang sehingga biaya atau harga produk barang tersebut ditambah markup atau keuntungan yang disepakati. Kesimpulan para ahli bahwa piutang merupakan hak atau tagihan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap perorangan, badan atau organisasi dan debitur lainnya yang timbul karena adanya penjualan kredit di mana perusahaan akan mendapat kas berupa uang atau kas pada waktu yang akan datang. Lalu ada ciri-ciri piutang murabahah. Yang satu, tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo dapat diketahui dari lamanya atau umur piutang. Umumnya penjual menggunakan dua jenis pengukuran umur, yaitu bulan dan hari. Jika menggunakan hitungan bulanan, maka tanggal jatuh temponya sama dengan tanggal pembeli melakukan transaksi kredit tersebut. Hanya saja berbeda bulan. Apabila berpatokan pada harian, maka wajib dilakukan perhitungan untuk menentukan kapan tanggal jatuh temponya secara pasti. Yang kedua, nilai jatuh tempo. Seorang pembeli yang melakukan transaksi dengan cara kredit bukan hanya membayar sejumlah nilai barang yang telah dibeli, tetapi juga bunganya karena diminta waktu untuk membayar barang tersebut dengan tempo. Yang ketiga, ada bunga yang masih berlaku. Piutang dapat terjadi dikarenakan pembeli memutuskan melakukan transaksi secara kredit. Hal ini menimbulkan bunga. Bunga dalam hal ini dibayar sebagai bentuk konsekuensi pembeli yang meminta waktu pembayaran tertentu dan sebagai keuntungan bagi penjual karena sudah bersabar dalam menunggu pelunasan kredit tersebut. Untuk besaran bunga dalam hal ini sesuai kebijakan dari penjual dan menentukan tingkat bunga yang dipakai. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Taufik. Ya, selanjutnya ada jenis-jenis piutang murabahah. Yang pertama adalah piutang usaha atau account fees.
payable. Piutang usaha ini adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan. Piutang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Piutang ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30-60 hari. Secara umum, jenis piutang ini merupakan piutang terbesar yang dimiliki perusahaan. Lalu selanjutnya ada wesel tagih atau notes receivable. Wesel tagih ini adalah surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Wesel tagih biasanya memiliki waktu tagih antara 60-90 hari atau lebih lama, serta mewajibkan pihak yang berutang untuk membayar bunga. Wesel tagih dan piutang usaha yang disebabkan karena transaksi penjualan biasa disebut dengan piutang dagang atau trade account. Lalu yang terakhir ada piutang lain-lain atau other receivable. Piutang lain-lain cakup selain piutang dagang. Contohnya piutang bunga, piutang gaji, uang muka, karyawan, dan pajak. Secara umum berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, piutang jenis ini diklasifikasikan dan dilaporkan pada bagian yang secara terpisah di neraca. Selanjutnya ada perbedaan piutang dan murabahah. Pengertian piutang sendiri bisa diterjemahkan sebagai salah satu jenis dari transaksi akuntansi yang memiliki pengertian penagihan kepada konsumen yang telah berutang. Jadi bisa disimpulkan bahwa piutang adalah hak milik kita yang masih ada di tangan orang atau pihak lain berupa uang atau penjualan yang belum bayar lunas. Sedangkan si murabahah merupakan suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Skema ini juga dapat menjadi akses permodalan usaha melalui akad bai, murabahah bil wadi li syira, dan bai murabahah lil amri bisa syir'a. Nilai keuntungan yang didapat perbankan bergantung pada margin laba. Pembiayaan akad murabahah ini dijadikan atau dijalankan dengan basis ribun atau laba melalui jual beli secara cicil maupun tunai. Lalu selanjutnya ada rukun dan syarat murabahah. Rukun-rukun murabahah dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada bai'u atau penjual, lalu yang kedua ada mushtari atau pembeli, lalu yang ketiga ada mabi yaitu barang yang diperjualbelikan, lalu yang keempat ada soman atau harga barang itu sendiri, lalu yang terakhir yang kelima ada ijab qabul yaitu pernyataan searah terima. Lalu selanjutnya ada syarat murabahah. Syarat yang berakad yang pertama bai'u dan mushtari cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa. Lalu syarat yang kedua ada barang yang diperjualbelikan atau mabi, tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas. Lalu yang ketiga ada harga barang atau soman, harus dinyatakan secara transparan, atau harga pokok dan komponen keuntungannya dan cara pembayaran disebutkan dengan jelas. Lalu selanjutnya ada kelebihan menggunakan akad murabahah. Yang pertama, keuntungan diketahui dan ditentukan secara jelas di awal transaksi dan merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak. Hal itu tentu berbeda dengan akad mudharabah dan musyarakah yang keuntungannya tidak boleh ditentukan di awal karena harus disesuaikan setelah mengetahui hasil usaha nasabah. Lalu yang kedua, margin atau keuntungan. Murabahah bersifat tetap atau certainly. Apabila sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka tidak dapat diubah. Lalu yang ketiga, yang terakhir, transaksi murabahah apabila dilakukan secara kredit dinilai memiliki resiko yang lebih rendah karena tidak berhubungan dengan kondisi usaha nasabah tersebut, baik itu mengalami untung maupun rugi. Transaksi utang piutang ini wajib diselesaikan oleh nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.